CV itu benar-benar sangat berpengaruh. Karena di situ adalah jendela di mana si HR itu bisa ngelihat knowledge kita, bisa ngelihat pengalaman kita. Jadi kalau bisa CV-nya sangat diperbaiki dengan optimal gitu ya, bisa dibilang. Jangan takut kalau pekerjaannya cuma kecil atau mungkin tugas besar lah. Kalau di sini kayak tugas besar mungkin ANBI, analisa biaya dan lain sebagainya, itu juga bisa dimasukin. Itu juga menjadi konsiderasi bahwa teman-teman ternyata sudah pernah melakukan pengkajian literasi terkait hal tersebut. Jadi itu merupakan hal yang sangat positif juga gitu. Welcome to podcast Kesma Berita Education Impact Inspire. Halo Mas. Halo. Mungkin saya bisa perkenalkan terlebih dahulu. Kali ini kita bersama Mas Bagas Wicaksono, salah satu mahasiswa Teknik Industri angkatan 2020. Jadi kali ini kita akan bahas mengenai magang. Oke, mungkin sebelumnya saya sapa dulu Mas. Gimana kabarnya Mas hari ini? Alhamdulillah baik banget hari ini. Ya, mungkin kayak kalau kesibukannya hari akhir-akhir ini gimana? Kalau sekarang sih paling cuma tinggal tugas akhir doang sih. Nyelesain sama minggu depan insya Allah sempro. Jadi mohon doanya juga teman-teman. Amin, semoga lancar ya Mas. Amin. Semoga lancar, nggak banyak revisi. Amin. Oke, mungkin saya mau bacain tentang profil singkat Mas Wicak. Mas Wicak ini berpengalaman magang di Transformation of Operations Supporting Intern di PT Pelindo Terminal Peti Kemas, terus juga pernah di Reliability Data Analyst di PT Pertamina Hulu Rokan. Kemudian Mas juga ikut proyek banyak banget ya Mas, kayak di Makassar City Garbage Processing Station Development Plan, dan masih banyak lagi. Mungkin saya bisa langsung tanya-tanya nih Mas, kan Mas nih sempat di PT Pelindo Terminal Peti Kemas. Nah itu perusahaan yang berjalan di bidang apa? Mungkin bisa dijelaskan Mas. Oke. Untuk dari PT Pelindo sendiri itu sebenarnya dia singkatnya SPTP, Subholding Terminal Peti Kemas. Jadi dia berfokus khusus untuk melayani service dari peti kemasnya, dari mulai dia tuh di loading, kemudian masuk ke kapal nanti, dan itu habis itu dari kapal nanti akan dibawa ke terminal berikutnya yang kayak misalnya di provinsi yang lainnya atau mungkin di beberapa daerah, bisa juga di luar negeri juga kayak gitu. Jadi nanti fokusnya itu lebih ke peti kemasnya kayak gitu kalau di SPTP. Oke, mungkin Mas dapat info magang di PT Pelindo Terminal Peti Kemas ini di mana Mas? Dari sosial media kah atau ada relasi? Oke, yang pertama biasanya kalau magang di Pelindo itu selalu di-share di Instagramnya Pelindo TPK. Mungkin teman-teman kalau yang berminat silahkan nanti di-follow, dan nanti di sana banyak banget informasi yang bisa teman-teman cari terkait magang, kemudian information about maybe port dan lain sebagainya juga ada di sana. Nah, aku kebetulan dapatnya di sana juga, dan ada satu staff yang kemarin tuh memberikan pamflet ke aku kalau misal ada bukaan nih kayak gini daftar, silakan kalau mau daftar. Itu terbuka buat mahasiswa dan khususnya untuk bidangnya yang ditransformasi itu sangat membutuhkan mahasiswa yang dari teknik industri dan juga statistika, dan itu sangat qualified di bidang kita sekarang kayak gitu. Oke, untuk proses perekrutannya sendiri itu bagaimana Mas di PT Pelindo Terminal Peti Kemas? Prospek rekrut apa? Proses perekrutan. Oh, proses perekrutan Iya. ya. Oke. Untuk proses perekrutannya sendiri itu biasanya kita ada 3 kali, ada 3 tahap. Yang pertama tuh registrasi online. Biasanya di situ kita via di Chrome coba buka, nanti ada websitenya. Nah di sana teman-teman silahkan mengisi di Magentanya. Lalu di situ setelah itu teman-teman bakal masuk ke seleksi administrasi. Nah di sana nanti banyak banget pemberkasan yang harus dimasukkan, contohnya kayak CV lah, paling sangat umum sekali CV. Kemudian ada transkrip nilai, KTP, KTM, ada beberapa. Kalau misal teman-teman itu daftarnya yang fresh graduate, juga diminta buat mengumpulkan ijazah juga kayak gitu, banyak banget. Tapi yang mungkin yang aku tekankan di sini adalah CV, karena mungkin si HR itu bakal ngelihat kita dari sisi itu. Nah setelah pemberkasan, nanti diseleksi tuh siapa yang kira-kira kok sangat qualified di situ. Nah dari situ teman-teman kalau lolos dari administrasi bakal masuk ke tahap wawancara. Nah di sini mungkin dari mungkin sekian, kalau nggak salah ada beberapa pelamar ya, dari mungkin 50 jadi 20 orang. Nah nanti yang 20 orang itu bakal memperebutkan, kalau dia punya aku tuh hanya 2 posisi yang dibuka hanya untuk 2 orang. Jadi nanti sangat banyak banget saingannya dan ketat. Jadi diusahakan di situ latihan nih, di situ banyak latihan terkait wawancaranya kayak gitu. Dan setelah itu baru nanti setelah selesai biasanya di info lewat email sih.
kayak gimana, apakah diterima atau ada tindak lanjut. Kalau misalnya ada tindak lanjut, nanti kalau nggak salah harus menandatangani kontrak selama 3 bulan gitu. Gitu sih. Oh, oke. Mungkin Mas milih PT Pelindo Terminal Peti Kemas nih alasannya apa nih Mas? Kenapa milih itu dari sekian banyak? Oke, sebenarnya banyak yang aku apply nih. For your information ya, banyak banget yang aku apply, nggak cuma di Magenta aja. Di MSIB pun aku banyak apply juga. Total tuh ada 22 applyan yang aku masukin di semester 7. Karena emang goalsku di semester 7 itu buat magang gitu. Emang bener-bener mau magang gitu. Nah ternyata yang pertama kali dapat feedback itu memang di terminal Peti Kemas ini, di Pelindo ini banget. Jadi dia yang memberikan waktu tercepat buat bisa join gitu kan. Jadi daripada nunggu-nunggu yang lain nih, mending aku cari yang pasti aja. Dan ternyata di situ sebenarnya aku juga sangat sangat tertarik juga dan juga butuh insight full lebih banyak di bidang supply chain management. Yang mana mungkin itu juga salah satu keinginanku nanti berkarya setelah nanti di industri, cari industri. Jadi di situ mungkin aku bisa lebih belajar banyak terkait logistik dari mungkin arus seperti kemasnya seperti apa, proses buat gimana mentransfer mungkin atau ekspor impor dari suatu barang yang itu nanti bakal dimasukkan ke peti kemas dan dikirim kayak gitu. Oke, jadi saya sempat baca nih Mas posisinya di PT Pelindo Terminal Peti Kemas itu sebagai Transformation of Operation Supporting Intern. Itu kira-kira tugasnya ngapain aja Mas? Bisa diceritain sedikit? Oke. Basically banyak, malah kalau di lab kita kan ada 5 ya. Iya. Ada PSMI, Kemipa, Mansis, dan juga beberapa lab lainnya. Sebenarnya itu sangat masuknya ke PSMI. Jadi lebih ke project, iya lebih ke project management. Jadi mungkin di sana banyak belajar terkait pembuatan timeline. Yang pasti itu timeline. Kemudian cara buat nyusun anggaran, biasanya RAB. Ada juga nanti development people atau people development di sana. Kemarin tuh di sana banyak aku diminta buat bikin materi buat people development buat orang-orang yang ada di lapangan terkait khususnya di peti kemas. Biasanya kita ada kayak SUT, super user training, kemudian EUT, end user training, yang mana training-training itu tuh dilakukan supaya si user atau mungkin orang-orang yang bekerja di lapangan itu paham dengan arus operasi yang baru. Dan biasanya kan setiap tahun ke tahun itu operation di peti kemas itu selalu berubah dengan seiringnya waktu supaya dia tuh tercapai keefisiensi dan juga mungkin kebaikan dari sisi operasionalnya kan. Jadi memang benar-benar butuh training di situ kayak gitu. Oke, mungkin saya mau nanya, ada nggak sih kendala pas Mas magang sama magang, kayak ada nggak kendala yang Mas hadapi? Oke. Kalau kendala sih sebenarnya di awal-awal cukup sangat banyak karena aku sangat baru sekali di dunia logistik dan mungkin supply chains, yang mana backgroundku kan manufacturing system juga ya. Jadi harus banyak belajar di situ memang. Ada mungkin bahasa-bahasa yang aku nggak kenal, apa itu mungkin handling kapal, apa itu stevedoring dan lain sebagainya, itu benar-benar harus dipahami. Jadi di situ di awal sangat struggle mungkin dari bahasa pelabuhan. Jadi mau nggak mau sekitar 1 minggu atau 2 minggu harus bisa belajar dengan cepat gimana operasi di peti kemas itu seperti apa. Itu yang mungkin kendalaku. Jadi 2 minggu itu benar-benar aku harus belajar, minta tolong ke mentor apa yang sekiranya belum aku pahami. Dan mungkin berkaitan sama pekerjaan ya, biasanya buat nyusun project timeline itu aku harus berhubungan dengan orang-orang yang mungkin di high level, di top management kayak gitu, kayak VP, Vice President, Senior Vice President gitu kan. Dan mungkin aku nggak bisa ketemu beliau secara langsung, jadi mungkin aku perlu perantara dari mentorku pertama ya. Jadi harus hubungin mentor dulu, kira-kira apakah benar pekerjaannya yang diminta seperti ini. Nanti kalau semisal memang benar, baru di approval kayak gitu. Dan mungkin dan ketika mungkin pekerjaannya banyak atau mungkin ada hal yang kurang bagus atau mungkin perlu revisi, ya mau nggak mau aku harus revisi gitu. Jadi di awal mungkin sulitnya diadaptasi aja sih. Nanti kalau bulan kedua, bulan ketiga, insya Allah sudah bisa ongoing dengan aman lah kayak gitu. Jadi mungkin masalah lebih ke adaptasi di awal ya Mas. Iya. Ya, mungkin tadi kita sempat bahas kendala. Nah, kita lanjut ke yang serunya deh. Ada nggak sih pengalaman berkesan atau mungkin yang seru nih sama Mas magang di PT Pelindo Terminal Peti Kemas?
Oke, kalau di Pelindo itu yang paling aku inget ya, kita tuh ada jadwal visit ke pelabuhannya. Jadi kita diberikan waktu selama 1 hari penuh buat memperdalam ilmu kepelabuhanan kita, yang itu langsung di-training dengan orang-orang yang emang bener-bener punya knowledge dan juga pengalaman yang sangat expert di sana. Jadi kita bakal dibawa ke suatu terminal, contohnya kayak terminal Teluk Lamong kalau di Surabaya, di Gresik juga. Nah itu dia lebih berfokus ke operasi pelabuhan yang lebih green atau mungkin green port. Di sana tuh semua operationnya sudah FYI udah sangat green banget. Jadi tidak pakai yang mungkin biogas dan sebagainya. Semua peralatannya kebanyakan sudah pakai energi listrik dan sangat terautomasi di sana. Jadi mungkin di sana tuh aku terkesannya sekali tuh kalau udah masuk ke pelabuhan itu emang bener-bener wow, semua tools dan semua hal yang ada di sana tuh sudah sangat automation banget gitu. Dan sudah bisa dibilang standarnya internasional kalau di BUMN dan juga di dunia. Itu sangat kesannya di situ. Yang kedua, aku bisa lihat operation dari pengangkatan peti kemas dari dekat. Jadi kita emang harus safety, tapi kita harus pakai baju safety, pakai helm, pakai baju lapangan dan juga sepatu harus dengan safety-nya. Kita terjun ke lapangan, kita bisa lihat gimana caranya si peti kemas itu diangkat kemudian dimasukin ke kapal juga gitu. Terus habis itu gimana operationnya rubber tired gantry yang mungkin alat itu digunakan buat ngemindahin si peti kemasnya yang gedenya pun wah nggak bisa dibayangin, satu TI pun gede banget gitu ya, satu dan tingginya pun kayak segedung TI tingginya yang sekarang. Lantai 6 ini Mas. Iya gitu, itu sangat wah banget, amazed banget di situ sih. Mungkin tadi Mas sudah nyeritain juga ada pengalaman serunya juga, pasti juga ada pengalaman yang tidak serunya. Mungkin saya mau minta tips and triknya Mas, gimana sih biar bisa lolos keterima magang? Oke. Yang mungkin aku mention di awal juga ya. Jadi CV itu benar-benar sangat berpengaruh karena di situ adalah jendela di mana si HR itu bisa ngelihat knowledge kita, bisa ngelihat pengalaman kita. Jadi kalau bisa CV-nya sangat diperbaiki dengan optimal gitu ya, bisa dibilang. Sekarang banyak tools-tools yang mungkin bisa ngebantu, beberapa tools di dunia sekarang banyak banget yang ngebantu buat CV kita tuh bisa upgrade gitu kan. Nah, aku juga salah satu orang yang memanfaatkan hal itu, jadi aku coba ngedevelop CV-ku dengan lebih baik, sehingga bisa terlihat di HR itu emang aku punya potensi buat masuk gitu. Dan mungkin kalau teman-teman sekarang punya project atau mungkin hal-hal yang mungkin sifatnya itu pekerjaan ya, itu bisa juga dimasukkan di CV juga. Jangan takut kalau pekerjaannya cuma kecil atau mungkin tugas besar lah. Kalau di sini kayak tugas besar mungkin ANBI, analisa biaya dan sebagainya, itu juga bisa dimasukin. Itu juga menjadi konsiderasi bahwa teman-teman ternyata sudah pernah melakukan pengkajian literasi terkait hal tersebut. Jadi itu merupakan hal yang sangat positif juga gitu. Itu di CV. Yang kedua mungkin di wawancara banyakin lihat YouTube buat tahu soal-soal apa aja yang bakal ditanyakan. Karena itu soal-soal di YouTube yang aku pelajari ya, di YouTube banyak banget yang ngasih insight gimana wawancara yang benar-benar. Nah itu cara jawabnya itu emang benar-benar harus dipahami dulu supaya nanti HR-nya juga paham kalau kamu punya knowledge juga di situ dan juga bisa menyampaikan apa yang kamu pahami gitu. Itu sih. Oke, mungkin tadi tips and trick itu termasuk pertanyaan terakhir. Mungkin Mas bisa kasih closing statement buat teman-teman mungkin yang mau magang, kasih semangat juga atau gimana? Oke. Buat teman-teman yang mau magang, jangan ragu-ragu buat apply karena kesempatan itu terbuka banget ya. Jangan mikirin orang dalam karena di sini semuanya sama aja ya. Mau nggak mau teman-teman harus berjuang sendiri, insya Allah bisa. Dan mungkin kalau anak TI itu pasti di dunia industri dan utamanya di supply chain management sangat dipertimbangkan. Jadi semangat yang buat daftar, baik itu nanti Magenta yang kayak programku atau MSIB, jangan lupa buat bisa develop CV-nya juga dan juga mungkin belajar wawancara. Nah, itu aja sih kalau dari aku. Oke, terima kasih semuanya Mas Wica. Sama-sama. Sukses terus ke depannya. Amin. Buat juga sukses Amin, terus ya Allah. Mas. Mungkin bisa kita tutup podcast pada hari ini. Makasih, kita bisa dadah Mas. Makasih. Oke. Siap. Sama-sama.